Bab 246, Tahap Kedua. Ini adalah pertama kalinya Jialai berperan sebagai pelindung Dharma dalam persidangan dengan api untuk Tuan Darah. Karena itu, dia sama sekali tidak menyadari apa yang mungkin ditemui orang lain yang berpartisipasi dalam persidangan di dunia yang mereka masuki. Namun, ia yakin bahwa pengalamannya sama sekali berbeda dengan pengalaman orang lain. Bahkan, dia merasa bahwa di sepanjang semua cobaan dengan api Bloodstream Sekte telah diadakan dari zaman kuno sampai sekarang, tidak ada yang pernah melakukan apa yang Night Creep lakukan. Dia tidak punya cara untuk mengkonfirmasi apakah teorinya benar, tetapi ketika dia melihat sekeliling dunia gemetar, dan semua makhluk hidup bersujud dalam ibadat kepada Bai Xiaochun, dia secara impulsif mengikutinya. Saat Bai Xiaochun berdiri di puncak gunung itu, dia tiba-tiba dikejutkan oleh sensasi aneh bahwa dia benar-benar dapat menghancurkan seluruh dunia dengan satu pikiran. Pada saat ini, teknik abadi hidup selamanya dalam operasi penuh, dan setelah beberapa saat berlalu, dia menyadari ada suara berbisik di telinganya. Ayo, ayo, ayo. Mematahkan lamunannya, matanya bersinar, dan dia menarik napas dalam-dalam. Lalu dia menarik tangannya kembali dari prasasti batu. Segala sesuatu di dunia mulai bersinar dengan cahaya terang, berwarna darah, yang semuanya mengarah ke Bai Xiaochun, mengelilinginya. Lampu merah tua berubah menjadi pintu, yang perlahan-lahan terbuka tepat di depannya. Dia menatap pintu ragu-ragu sejenak, menyadari bahwa jika dia melewatinya, dia akan bisa memasuki tahap kedua. Melihat sekeliling pada dunia sekali lagi, dia melangkah maju dan menghilang ke dalam cahaya berwarna darah. Di beberapa lokasi yang tidak diketahui di dalam tubuh leluhur darah, ada ruang terbuka yang tampaknya tidak memiliki awal atau akhir, dan setenang kematian. Satu-satunya hal yang terlihat adalah banyak pilar berbentuk kerucut yang bangkit dari kegelapan di bawah. Di atas setiap pilar ada sebuah platform. Dua platform itu jauh lebih tinggi daripada yang lain, tetapi tidak terlalu jauh satu sama lain. Sue Mei ada di satu, dan Song Junwan yang lain. Keduanya duduk bersila, saling menatap. Mereka sudah duduk di sana kurang dari 2 jam. Karena medali perintah yang dimiliki masing-masing, mereka tidak perlu mendapatkan persetujuan leluhur darah seperti yang dilakukan para pelindung Dharma. Mereka datang langsung ke tempat ini untuk menunggu. Waktu mengalir berbeda di dunia darah tanpa akhir. Dalam 2 jam yang telah berlalu untuk Sue Mei dan Song Junwan, 1 bulan telah berlalu di dalam. Berdasarkan analisis kedua wanita itu, mereka perlu menunggu beberapa jam lagi sebelum pelindung Dharma mulai muncul. Bagaimanapun, tahap kedua persidangan dengan api tidak dapat dimulai sampai kedua wanita menggunakan medali perintah mereka untuk membukanya. Tak satu pun dari mereka mau melakukan itu sampai pelindung Dharma mereka semua dipertanggungjawabkan. Mereka berdua telah bertukar duri bolak-balik sepanjang waktu, dan setelah jeda singkat, itu Sue Mei yang melanjutkan pembicaraan. Sambil tergelak dingin, dia berkata, Song Junwan, mengapa bertarung denganku untuk posisi Master Darah, mengingat berapa umurmu? Benarkah klan Song tidak dapat menemukan orang yang lebih baik, dan dipaksa untuk membiarkan seorang wanita tua memperjuangkan tujuan mereka? Petik 2 titik. Song Junwan mengerutkan kening, dan dia baru saja akan menanggapi dengan baik ketika tiba-tiba, ekspresinya berkedip, dan dia melihat ke atas ke udara. Sue Mei juga mendongak, pupil matanya menyempit. Suara gemuruh bergema saat bentuk pintu besar perlahan terbentuk. Seseorang yang mendapat persetujuan dunia akan begitu cepat, pikir Sue Mei. Ini baru 2 jam, itu sekitar 1 bulan di dunia darah tanpa akhir. Mata Sue Mei melebar, dan hatinya dipenuhi syok. Dia sangat akrab dengan cara kerja Master Darah dengan api. Seharusnya, pelindung Dharma paling cepat yang pernah memperoleh persetujuan di masa lalu adalah 3 jam, yang merupakan 1,5 bulan di dalam. Siapa itu? Song Junwan berpikir, sama-sama terguncang. Siapa yang mengalahkan pelindung Dharma lainnya di dunia darah tanpa akhir, yang berurusan dengan tak terhitung banyaknya Blood Beast, dan masih berhasil mendapatkan persetujuan kehendak dunia. Pertarungan pasti sangat intens untuk orang ini selesai begitu cepat. Siapapun orang ini, jika akhirnya menjadi salah satu pelindung Dharma sendiri, dia pasti akan senang. Namun, jika itu adalah salah satu pelindung Dharma Sue Mei, itu akan menimbulkan hambatan besar dalam upayanya untuk memenangkan posisi penguasa darah. Setelah secara mental meninjau semua pelindung dharmanya, dia tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa melakukan hal semacam itu. Dengan demikian, ekspresinya mulai menjadi gelap. Namun, Sue Mei memiliki reaksi yang sama.
Ketika dia meninjau daftar pelindung Dharma miliknya sendiri, dia tidak yakin bahwa ada di antara mereka yang bisa melakukan hal seperti ini. Seiring dengan Song Junwan, dia menatap pintu ilusi. Sesaat kemudian, sosok buram muncul di dalam pintu. Hanya perlu beberapa saat bagi kedua wanita itu untuk melihat dengan tepat siapa orang itu, dan mereka berdua berteriak kaget. Night Creep, Night Creep. Mata Sue Mei berkedip karena niat membunuh, dan jantungnya bergetar karena kaget. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Night Creep mungkin memperoleh persetujuan dunia begitu cepat. Setelah keterkejutan awalnya, hati Song Junwan membengkak dengan gembira, dan matanya yang indah terpaku pada Bai Xiaochun. Ketika Bai Xiaochun pertama kali melangkah keluar dari pintu, visinya berenang, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi itu hanya berlangsung sesaat, dan kemudian dia melihat semua platform yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, serta Sue Mei dan Song Junwan. Junior Brother Night Creep, ayo ke sini, kata Song Junwan, tersenyum. Suaranya penuh kelembutan dan sukacita. Sue Mei mendengus dingin, mengepalkan tangannya. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, lalu menuju ke Song Junwan. Begitu dia menyentuh platform, dia berjalan ke sisinya. Aku yang pertama, dia bertanya dengan heran. Tentu saja, kata Song Junwan, tersenyum manis. Bagaimana kamu melakukannya? Siapa lawanmu? Petik 2. Untuk Bai Xiaochun, senyumnya hanya tampak mengungkapkan batinnya. Namun, dia tidak membiarkan perasaan sejatinya menunjukkan. Dia mengangkat dagunya ke atas, menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dan mencoba untuk terlihat sesombong dan sesantai mungkin. Oh, itu sederhana, katanya dengan suara tenang dan dalam. Aku baru saja berjalan melewati dunia. Sedangkan lawan aku tidak pernah menanyakan namanya. Dari kata-kata dan posturnya, ia tampak sangat bangga dan menyendiri. Adapun bagaimana dia menyebut dunia darah tanpa akhir, sederhana, baik Sue Mei dan Song Junwan bisa membayangkan dia memanggil pedang darahnya dan menebas jalan melalui dunia. Dia mungkin mengabaikan serangan darah yang tak terhitung jumlahnya, bahkan tidak berkenan untuk melihat dunia di sekitarnya saat dia membantai jalannya untuk mendapatkan persetujuan dunia. Mata Song Junwan bersinar lebih terang sebelumnya ketika dia melihat Bai Xiaochun, dan untuk Sue Mei, dia tidak bisa menahan untuk tidak menatapnya. Beberapa saat kemudian, kedua wanita itu menyadari bahwa dia tidak terluka sama sekali, dan ekspresi mereka berkedip. Tepat ketika Song Junwan hendak menanyakannya, Bai Xiaochun menjentikkan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, aku lelah. Tolong beritahu aku kapan tahap kedua akan dimulai. Dengan itu, dia berjalan ke samping, tempat dia duduk bersila, tampak sombong seperti pohon pinus keriput di atas gunung. Ketika dia memejamkan mata, wajahnya yang dingin, kejam dan aura mematikan menyebabkan kata-kata Song Junwan menempel di tenggorokannya. Dalam hati, Bai Xiaochun tertawa, dan merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Sejauh yang dia ketahui, dia benar-benar luar biasa dan benar-benar unggul bagi semua orang. Tunggu, aku perlu melakukan sesuatu untuk membuatnya tampak sedikit lebih realistis, pikirnya. Dengan itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, mata dipenuhi dengan ekspresi melankolis dan introspeksi. Itu membuat Song Junwan dan Sue Mei semakin terguncang, meskipun mereka tidak tahu persis apa artinya. Waktu berlalu. 2 jam kemudian, udara di atas sekali lagi mulai beriak dan mendistorsi, dan pintu muncul lagi. Seorang lelaki kekar dan tampak berbahaya muncul, tampak kehabisan napas ketika ia muncul di tempat terbuka. Begitu Sue Mei melihatnya, dia tersenyum. Pria kekar itu menggenggam tangan dan membungkuk padanya untuk memberi salam, lalu mendekati peron dan duduk di sebelahnya. Ketika dia melihat Bai Xiaochun di atas platform lain, hatinya dipenuhi dengan kejutan. Dia berasumsi bahwa dia akan menjadi yang pertama muncul, dan tidak akan pernah menduga bahwa Night Creep akan lebih cepat. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak pelindung Dharma muncul. Song Ke adalah salah satunya, meskipun dia terlihat kelelahan, dan tubuhnya penuh dengan luka. Jelas, itu adalah tugas yang sulit baginya untuk memenangkan persetujuan dunia. 10 jam kemudian, pelindung Dharma terakhir muncul, dan tahap pertama secara resmi berakhir. Baik Song Junwan dan Sue Mei telah memilih pelindung Dharma mereka dengan hati-hati, dan mereka semua luar biasa dalam beberapa hal. Tanpa diduga, kedua kelompok telah cukup berimbang, karena sekarang ada tepat 10 pelindung Dharma di kedua sisi.
Kedua wanita bertukar pandangan dingin, dan kemudian keduanya mendengus dingin. Beralih ke pelindung Dharma mereka, mereka mulai menjelaskan tahap kedua. Selama tahap pertama, Song Junwan memulai, kamu, para pelindung Dharma berjuang untuk mendapatkan persetujuan dunia, dan aku tidak ikut serta. Pada tahap kedua, pertarungan akan lebih brutal, dan aku akan berpartisipasi. Tahap kedua disebut Blood Wasteland. Ini adalah jalan tanpa akhir, di mana angin maut bertiup setiap 14 jam. Setelah angin itu bertiup, setiap makhluk hidup di Blood Wasteland akan terbunuh, direduksi menjadi tidak lebih dari kerangka. Itulah jalan yang menuju ke rongga jantung. Sederhananya, kita punya waktu tepat 14 jam untuk mencari Blood Wasteland untuk kunci yang mengarah ke rongga jantung. Di kejauhan, Sue Mei membuat penjelasan yang mirip dengan pelindung dharmanya. Setiap 2 jam, sebuah kunci akan muncul di lokasi acak di dalam gurun. Siapapun yang mendapatkan salah satu kunci, dan memegangnya sampai 14 jam berlalu, akan diteleportasi ke jalan darah kuno yang mengarah ke rongga jantung. Tentu saja, Sue Mei dan aku tidak perlu kunci untuk memasuki jalur darah kuno. Ada total 7 kunci, yang berarti bahwa hanya 7 pelindung Dharma yang bisa memasuki jalur darah kuno bersama Sue Mei dan aku sendiri. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip, seperti halnya ekspresi orang lain kecuali Song Ke salah satu dari mereka, seorang kultivator setengah baya, merendahkan suaranya dan bertanya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendapatkan kunci? Song Junwan memandang pria itu sejenak, dan kemudian menjawab, kami bertarung sebagai sebuah tim, dan pihak manapun yang mendapatkan kunci paling banyak akan menjadi pemenang. Para murid di tim pemenang yang tidak mendapatkan kunci tidak akan diteleportasi ke jalan darah kuno, tetapi mereka juga tidak akan terbunuh. Mereka akan dikeluarkan begitu saja. Adapun tim yang kalah, siapapun di antara mereka yang tidak mendapatkan kunci semua akan terbunuh setelah 14 jam habis. Itulah aturannya, dan bahkan para patriark pun tidak bisa ikut campur untuk menyelamatkan yang kalah. Karena itu, ini bukan waktunya untuk pertikaian. Jika kunci jatuh ke tangan salah satu pelindung Dharma Sue Mei, jangan ragu untuk menyerang mereka. Namun, jika rekan tim kamu sendiri mendapatkannya, kamu dilarang berkompetisi di antara kamu sendiri. Perselisihan tidak hanya akan meningkatkan peluang kita untuk kalah, itu juga bisa menyebabkan kematianmu. Kalian semua adalah salah satu anggota klan Song, atau di sini karena janji-janji tertentu yang aku buat. Jika aku menjadi penguasa darah, prospek masa depan kamu tidak akan terbatas. Segala sesuatu yang telah aku janjikan padamu, akan kulakukan. Jika aku kalah, dan Sue Mei berhasil, maka kita semua akan menemui nasib buruk. Dengan itu, Song Junwan menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam kepada Bai Xiaochun dan pelindung Dharma lainnya. Bab 247, apa itu? 10 pelindung Dharma, termasuk Bai Xiaochun, semua memiliki reaksi yang berbeda terhadap kata-kata Song Junwan. Sedangkan untuk Song Ke, ekspresinya sedikit gelap, tetapi selain itu, tidak banyak berubah. Karena posisinya di klan Song, dia benar-benar tahu lebih banyak tentang persidangan Master Darah dengan api daripada kebanyakan. Lagi pula, jika dia tidak gagal mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao, dia akan menjadi yang memimpin dalam persidangan ini dengan api. Namun, karena dia bukan lawan bagi Sue Mei. Klan Song telah memilih Song Junwan sebagai orang yang bersaing untuk mendapatkan posisi Master Darah Puncak Tengah yang dimiliki klan selama beberapa generasi. Karena bagaimana berbagai hal telah terjadi, Song Ke berada di sisi buruk dari banyak generasi yang lebih tua dari klan Song. Pada gilirannya, kebangkitan Night Creep telah memberikan tekanan lebih besar padanya. Itu benar terutama mengingat bahwa Song Junwan datang untuk mendukung Night Creep. Song Ke ditinggalkan dengan beberapa opsi. Klan Song memiliki akar yang dalam di sekte aliran darah, dan memiliki banyak anggota klan garis keturunan langsung. Song Ke adalah wajah generasi keturunan garis keturunan langsung saat ini, tetapi itu hanya berarti bahwa ada banyak orang yang berharap melihatnya gagal total sehingga mereka dapat menggantikannya. Dia perlu merintis jalan untuk dirinya sendiri, untuk pergi keluar dengan semua yang dia miliki, untuk mencoba memastikan bibinya berhasil. Hanya dengan cara itu dia bisa membuktikan betapa berharganya dia. Itu juga satu-satunya harapan yang dia miliki akhirnya menggantikan bibinya sebagai penguasa darah di masa depan. Menekan rasa jijiknya pada Night Creep, dia adalah orang pertama yang berbicara setelah Song Junwan selesai berbicara.
Aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk mendapatkan kemenangan di Blood Wasteland, dan aku pasti tidak akan membiarkan pertikaian terjadi. Grand Elder, silakan beristirahat dengan tenang. Jika ada yang berani menyebabkan masalah, maka jika kita keluar hidup-hidup, dan orang itu juga selamat, maka aku akan mengajarinya apa artinya hidup lebih buruk daripada mati. Mata Song Ke bersinar dengan cahaya yang kuat, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Adapun pelindung Dharma lainnya, mereka tidak punya banyak pilihan apa yang harus dilakukan. Di Bloodstream Sect, para kultivator suka bertarung satu sama lain. Tetapi dalam kasus ini, jika mereka kalah, mereka semua akan mati. Karena itu, mereka harus bersatu sebagai sebuah tim untuk bertarung dan mengalahkan lawan mereka. Setelah hening sejenak, para pelindung Dharma mulai berbicara. Grand Elder, selama kamu bisa memenuhi janjimu, maka aku tidak akan ragu untuk mempertaruhkan nyawaku. Song Klan telah memperlakukanku dengan baik, dan aku pasti akan membalas budi. Sudah, mereka kurang waspada terhadap orang-orang yang berdiri di sebelah mereka. Bai Xiaochun mulai cemas, dan tidak bisa menahan perasaan bahwa Song Junwan telah menipunya. Dia telah menyadari bahwa persidangan dengan api akan berbahaya, tetapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa bahaya itu akan sepenuhnya di luar kendalinya sendiri. Jika seluruh tim gagal, ia bisa berakhir mati. Bahkan ketika dia mendesah dalam hati, dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh kelompok sedang menatapnya. Tanpa ragu-ragu dia memiringkan kepalanya ke belakang dengan arogan, tatapan dingin di matanya ketika dia berkata, untuk Junwan, aku akan melewati neraka atau air yang tinggi. Ini tugas aku. Petik 2 titik titik. Terlihat aneh di wajah pelindung Dharma lainnya, dan Song Ke mengertakkan giginya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain melepaskan kebenciannya pada Night Creep. Mendengus dingin, dia membuang muka. Song Junwan melirik Bai Xiaochun meminta maaf, tetapi tidak menawarkan kata-kata penghiburan. Sebaliknya, dia menawarkan satu peringatan terakhir. Ada 3 orang yang perlu kamu perhatikan. Mereka adalah Yang Hongwu, Xiao Qing dan Zhang Yunsan. Dari ketiganya, Yang Hongwu dan Zhang Yunsan kemungkinan memiliki benda sihir yang kuat. Adapun Xiao Qing, ekspresinya tiba-tiba berkedip ketakutan. Dia seharusnya sudah mencapai formasi inti sejak lama, tetapi belum. Di masa lalu, dia menjabat sebagai pelayan pribadi Patriark Limitless. Petik 2 titik titik. Dengan itu, dia melanjutkan untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang kelompok 3 pembudidaya. Kegugupan Bai Xiaochun meningkat. Sekitar waktu yang sama ketika Song Junwan selesai berbicara, Sue Mei juga selesai menjelaskan hal-hal kepada pelindung dharmanya, yang semuanya tampak penuh dengan niat membunuh dan aura pembunuh. Dan menatap Bai Xiaochun dan orang-orang di sekitarnya yang mengancam. Tentu saja, Song Ke memimpin dalam melakukan hal yang sama, dan Bai Xiaochun lebih dari senang untuk bergabung. Bahkan kembali di Sekte Stream Roh, ia telah berpartisipasi dalam kontes menatap seperti itu. Aku tidak takut pada siapapun di kompetisi seperti ini. Meskipun matanya melebar, dia tidak bisa berhenti memikirkan 3 orang yang baru saja dijelaskan Song Junwan, dan setelah menemukan mereka dalam kelompok. Dia memperbaiki fitur wajah mereka dalam benaknya. Dia akan membayangkan bahwa dia akan bertemu mereka di Blood Wasteland, dan berakhir dengan pertempuran berdarah atas kunci-kunci itu. Hanya total 7 orang yang bisa memasuki level ketiga, Jalan Darah Kuno. Siapapun orang-orang itu akhirnya, mereka akan memiliki pengaruh besar pada siapa yang menjadi penguasa darah pada akhirnya. Pada titik ini, Sue Mei mengambil napas dalam-dalam dan berkata, haruskah kita membuka pintu, Song Junwan? Dia melambaikan tangan kanannya ke udara, dan cahaya merah terang muncul di telapak tangannya, yang terbang ke udara dalam bentuk medali perintah berwarna darah. Medali perintah itu langsung menjadi pusat perhatian. Bahkan Bai Xiaochun melihat lebih dekat. Baik Sue Mei dan Song Junwan memiliki medali seperti itu, yang tidak hanya membiarkan mereka melewati level pertama, tetapi memastikan bahwa mereka tidak perlu mendapatkan kunci untuk memasuki Jalan Darah Kuno. Sepertinya semua keputusan tentang uji coba ini dibuat di balik pintu tertutup, dan semua orang tahu itu. Sambil mendesah, dia memandang Song Junwan. Mata Song Junwan menyala ketika dia juga mengulurkan tangan kanannya, menyebabkan medali perintah kedua berwarna darah muncul di telapak tangannya. Cahaya berwarna darah menyebar dari 2 medali komando, terbang ke udara di atas platform. Saat cahaya menyebar, semuanya bermandikan warna merah tua,
dan pada saat yang sama, garis besar pintu besar muncul. Saat pintu terbuka, denyut-denyut energi yang mengguncang surga, menggelinding keluar. Dua sinar cahaya berwarna darah kemudian menembak ke arah Song Junwan dan Sue Mei, terhubung dengan medali perintah mereka dan bergabung ke dalam tubuh mereka. Tahap kedua dimulai. Ikuti aku. Dengan itu, Song Junwan terbang ke udara, diikuti oleh Song Ke pelindung Dharma lainnya terbang ke formasi di sekitar Song Junwan, termasuk Bai Xiaochun. Dan seluruh kelompok menembak ke arah pintu berwarna darah. Mereka berhasil memukul Sue Mei menjadi bergerak, dan bahkan ketika 11 dari mereka terbang ke pintu, Sue Mei dan kelompoknya melaju di belakang mereka. Berubah menjadi berkas cahaya yang juga melesat ke pintu. Segera, tidak ada satu orang pun yang dapat terlihat di peron. Pintu darah perlahan memudar, dan dalam beberapa napas waktu, hilang. Blood Wasteland tampak persis seperti namanya. Itu adalah padang pasir yang sangat luas, dipenuhi pasir merah dan pasir. Hanya melihat sekeliling, itu tampak seperti gurun yang benar-benar tandus. Angin panas dan menjerit berkecamuk, membuat pasir beterbangan di mana-mana. Tampaknya suram dan destruktif, tempat tanpa kehidupan. Dalam kematian berputar-putar pasir gurun, tulang-tulang yang memutih kadang-kadang terungkap. Sisa-sisa orang yang telah mati dalam percobaan sebelumnya oleh api untuk posisi Master Darah Puncak Tengah. Bai Xiaochun langsung merasakan aura kematian yang meliputi seluruh area. Kemudian dia melihat kerangka di dekatnya, dan pupilnya mengerut. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, kunci pertama akan muncul, kata Song Junwan. Setiap kali kunci muncul, itu akan mengirim pilar cahaya besar ke langit, pilar cahaya yang tidak akan hilang, bahkan ketika kunci itu tercapai. Semua orang berpisah, ketika pilar cahaya pertama muncul, menuju ke arah itu. Ingat, saling memperebutkan kunci tidak diperbolehkan. Siapapun yang mendapatkannya pertama harus ditawari perlindungan oleh orang lain. Aku berencana untuk menawarkan diri sebagai umpan kepada Sue Mei. Mengetahui kelicikannya, dia tidak akan menunggu sampai jalur darah kuno terbuka sebelum mencoba membunuh beberapa dari kamu. Dia pasti akan mulai di sini, dan mungkin akan meminta bantuan dari pelindung Dharma untuk membunuh aku. Bahkan jika dia tidak berencana untuk melakukan itu, aku akan mencoba untuk mendorongnya ke dalamnya. Jika dia memang punya rencana itu baik, aku pikir dia akan terkejut melihat bagaimana keadaannya. Selama 14 jam berikutnya, semuanya terserah kamu, pelindung Dharma. Dengan itu, ia terbang sendiri. Di kejauhan, dia memanggil dengan suara kuat yang menyebar ke segala arah, Sue Mei, apakah kamu berani keluar dan bertarung denganku? Tidak terlalu jauh dari Bai Xiaochun dan kelompoknya, Sue Mei dan timnya baru saja muncul. Ketika dia mendengar suara Song Junwan, matanya berkedip dingin. Jangan khawatir tentang aku, katanya kepada orang-orangnya. Kamu ambil kuncinya, aku akan menangani Song Junwan. Dengan itu, dia terbang ke arah Song Junwan. Hanya butuh beberapa saat sebelum mereka saling mendekat, mata penuh dengan niat membunuh. Rupanya, Patriark Limitless dan Patriark Song Clan telah mencapai kesepakatan. Song Junwan memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi, tetapi tidak memiliki harta berharga yang spektakuler. Sedangkan untuk Sue Mei, basis budidayanya tidak cukup tinggi, tetapi dia memiliki banyak item magis yang berharga, dan berada di puncak pendirian Yayasan Earthstring. Dengan demikian, mereka relatif seimbang. Dalam sekejap mata, pertempuran eksplosif sudah berlangsung. Ketika keduanya mulai berkelahi, ledakan memenuhi langit, bergemuruh ke segala arah. Semua orang melihat dengan ekspresi serius. Song Ke benar-benar terkejut bahwa Song Junwan akan sangat berani. Namun, setelah hanya sesaat ragu-ragu, dia memilih arah dan mulai terbang. Semua orang mengikuti, kekaguman mereka terhadap Song Junwan semakin meningkat. Bai Xiaochun mengerjap beberapa kali saat dia melihat Song Junwan, lalu dengan cepat mengambil arah dan bergerak cepat. Aku tidak pernah mengira Song Junwan akan menempatkan dirinya sebagai umpan untuk membuat Sue Mei bertarung. Dia harus siap untuk ini. Tapi sekali lagi, begitu juga Sue Mei. Agaknya, tidak akan mudah untuk mengamankan kemenangan lengkap di tahap kedua. Aku bertaruh kedua tikus itu hanya mencoba saling merasakan. Sambil menggelengkan kepala, dia mempercepat langkah, sudah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan mencoba memperjuangkan kunci pertama.
Biarkan mereka memperebutkan kunci pertama, aku tidak peduli. Siapapun yang mendapatkannya akan memiliki perjuangan yang pahit untuk mempertahankannya sampai akhir. Meskipun percobaan dengan api ini tidak tampak sekuat dunia pedang yang jatuh, ada batas waktu. Selanjutnya, ancaman kematian tergantung di atas kepala semua orang. Pertempuran yang akan datang pasti akan menghasilkan pembantaian berdarah. Siapapun yang mengalami salah satu kunci itu akan mengalami nasib buruk. Tidak menunggu, nasib buruk, keberuntungan yang mengerikan. Saat ia melaju, ia memikirkan cara terbaik untuk bersembunyi dengan aman di kejauhan. Sesekali, dia akan melihat sekeliling, menghela nafas. Saat itulah, tiba-tiba, tepat di depannya, cahaya berwarna darah muncul. Apa itu? Katanya, terkejut dalam waktu beberapa napas waktu, cahaya itu tumbuh begitu kuat sehingga menyakitkan matanya untuk melihatnya. Kemudian, itu berubah menjadi pilar yang melonjak ke langit. Bab 248, pergi dari aku, berhenti mengikutiku. Rahang Bai Xiaochun jatuh saat melihat pilar cahaya, terutama mengingat bahwa mengambang di sana di tengahnya adalah kunci, tepat dalam jangkauan lengan. Dia menarik napas panjang. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa arah acak yang dia pilih untuk lari akan berubah menjadi lokasi yang tepat di mana kunci pertama muncul. Secara bersamaan, penampilan pilar cahaya menyebabkan Sue Mei dan Song Junwan berhenti berkelahi sesaat dan melihat ke atas. Juga, pelindung Dharma dari kedua belah pihak, terlepas dari di mana mereka berada, semua berhenti di tempatnya dan melihat ke atas. Orang-orang yang telah dipilih sebagai pelindung Dharma untuk percobaan ini dengan api adalah semua individu yang luar biasa. Jelas, mereka semua tahu bahwa orang pertama yang mendapatkan salah satu kunci akan secara otomatis ditempatkan pada posisi yang sangat sulit. Setiap orang dari mereka sepertinya ragu-ragu untuk sesaat, tetapi kemudian mereka semua mulai terbang dengan kecepatan tinggi menuju cahaya, dipenuhi dengan aura pembunuh. Siapapun yang berkelahi dengan aku atas kunci itu sebaiknya tidak menyalahkan aku karena membunuh mereka. Song Ke melolong. Kecakapan pertempuran 8 Tide Flows Earthstring melonjak di sekelilingnya. Semua orang mungkin takut padamu, tapi bukan aku, Zhou Hua. Ambil kunci darah itu. Saat suara-suara para pelindung Dharma terdengar, itu menandai awal dari pertempuran sengit yang ditakdirkan untuk terjadi di Wastelen Darah. Ketika Bai Xiaochun mendengar suara-suara naik, dia menggigil dan berkata, sialan. Aku harus keluar dari sini. Petik 2 titik titik. Pada saat itu, lebih dari selusin tokoh sudah menuju ke arahnya. Bai Xiaochun tersentak dan dengan cepat mulai mundur. Namun, begitu dia mulai bergerak, ke ketidakpercayaannya yang lengkap dan total, kunci berwarna darah mulai bergerak langsung ke arahnya. Surga, bagaimana mungkin kunci bergerak? Bai Xiaochun hendak menangis. Saat ini, salah satu pelindung Dharma Sue Mei mendekat, dan begitu dia melihat kunci berwarna darah, niat membunuhnya melonjak. Jelas, tujuan pertamanya bukan untuk mendapatkan kunci, itu untuk membunuh Bai Xiaochun. Dia berada di tahap yayasan pendirian akhir, dan memegang pedang besar berwarna darah di tangannya. Ketika Bai Xiaochun melihat pedang darah pria itu yang tampak mematikan, dan niat membunuh yang kejam, jelas bahwa pria itu ingin membunuhnya. Bai Xiaochun segera marah. Kakak kamu terlalu memaksakan banyak hal. Aku baru saja melihat kunci dan bahkan tidak menyentuhnya, namun kamu akan mencoba dan membunuh aku. Petik 2 titik titik. Matanya menyipit, berkedip dengan dingin. Meskipun dia tidak banyak bertempur di sekte aliran darah, kecakapan pertempurannya telah meningkat ke tingkat yang secara dramatis menakutkan. Bahkan ketika pedang menebas ke arahnya, dia menanamkan kaki kanannya ke tanah dan kemudian melompat maju dengan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan. Dia langsung kabur bergerak, tidak meninggalkan apapun untuk pedang menebas selain gambar. Dalam sekejap mata, dia langsung menabrak pelindung Dharma Sue Mei. Itu tidak lain adalah Bash Mountain Saking. Itu didukung oleh kekuatan pendirian Yayasan Heaven Dao dan 3 lautan spiritual mengkristal, yang berarti ia berada di pertengahan pendirian yayasan. Itu didukung oleh tingkat kedua dari Raja Surgawi yang tak mati, kekuatan tubuh daging dari 6 hantu mengamuk. The Mountain Saking Bash adalah sihir rahasia dari kodeks kematian, dan ketika didorong oleh berbagai tingkat kekuatan yang luar biasa. Itu memastikan bahwa Bai Xiaochun sekarang seperti binatang buas. Ledakan terdengar ke segala arah, bernada rendah tetapi mengejutkan hingga ekstrim. Sulit membayangkan bahwa tabrakan antara dua orang akan menghasilkan suara yang tragis seperti ini.
Pelindung Dharma Suemei menjerit, dan kemudian darah menyembur keluar dari mulutnya. Sebagian besar tubuhnya sudah hancur, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Punggungnya melotot, dan wajahnya berubah ungu saat suara retak terdengar dari dalam dirinya. Dia mulai berputar mundur di udara, ekspresinya kosong, pikirannya cepat kosong. Pada saat yang sama, lusinan pembudidaya lain yang berkumpul di daerah tersebut memandang dengan kulit kepala kesemutan sebagai pelindung Dharma yang baru saja dihancurkan oleh Bai Xiaochun, meledak. Tulang, daging, dan darah berhamburan ke segala arah, dan jiwa pria itu berubah menjadi abu. Bahkan ketika teriakannya terus bergema, dia terbunuh dalam jiwa dan raga. Di sekte lain, apa yang baru saja terjadi akan membuat semua orang terlalu terpana untuk melakukan apapun. Tapi ini adalah aliran-aliran darah, dan pembudidayanya kejam dan tanpa ampun. Pelindung Dharma Suemei lainnya dengan cepat mengatasi keterkejutan mereka, dan 3 dari jumlah mereka adalah yang pertama terbang menuju Bai Xiaochun. 2 dari mereka berada di Yayasan Pendirian Akhir, dan salah satunya berada di lingkaran besar. Ketika mereka terbang ke depan, 3 pedang darah muncul, menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergemuruh. Yang paling mengejutkan di antara kelompok itu adalah salah satu dari penggarap yayasan pembentukan yayasan, seorang pria parubaya dengan jenggot panjang. Yang mengejutkan, dia memegang dupa ilusi di tangannya. Dupa sudah terbakar, menciptakan aura yang mengisi Bai Xiaochun dengan sensasi intens dari krisis mematikan. Rasanya seperti setiap inci dari daging dan darahnya berteriak kepadanya bahwa dupa ini benar-benar berbahaya. Bai Xiaochun bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. Wajah-wajah yang lain di daerah itu langsung jatuh. Itu Yang Hongwu. Dia satu-satunya yang dikatakan Song Junwan untuk diwaspadai. Bai Xiaochun tersentak, tetapi apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan kulit kepalanya hampir meledak. Ada sekitar 4 atau 5 orang yang, tampaknya karena stimulasi dari dupa misterius, mulai memancarkan aura, baik dari dalam tubuh mereka sendiri. Atau tas yang mereka pegang, yang semuanya sangat berbahaya. Rupanya, mereka hampir bergabung dengan serangan terhadapnya. Bai Xiaochun memiliki basis budidaya yang mendalam yang memungkinkannya untuk membunuh seorang pembudidaya yayasan pendirian dengan serangan bashing tunggal. Namun, untuk menghadapi 3 sekaligus, salah satu dari mereka berada di lingkaran besar, dan memiliki harta magis yang mengejutkan, membuatnya terkejut dan ketakutan. Lebih dari sebelumnya, dia merasa bahwa generasi yang lebih tua di sekte aliran darah adalah semua individu yang membangkitkan rasa takut. Semua pembudidaya yayasan yang telah dipanggil Suemei dan Song Junwan untuk bertindak sebagai pelindung Dharma adalah terpilih dari generasi mereka, atau individu terkenal lainnya dari masa lalu. Itu terutama benar dari seorang kultivator yang menakutkan Song Junwan sebutkan, Xiao Qing, yang, untuk beberapa alasan misterius, belum menembus ke tahap formasi inti. Mengenai harta ajaib, fakta bahwa pembudidaya sekte aliran darah gemar merampok dan menjarah berarti mereka cenderung memiliki lebih banyak dari mereka daripada murid dari sekte lain. Mempertimbangkan bahaya yang dia hadapi, tidak mengejutkan bahwa kulit kepala Bai Xiaochun merangkak dengan ketakutan. Namun, tidak ada yang terlihat di wajahnya. Dengan dukungan, ekspresi dingin, dia berkata, Night Creep tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian. Aku memperingatkan kamu, jangan memprovokasi aku. Dikombinasikan dengan ekspresinya yang dingin dan kejam, Bai Xiaochun berada di bawah kesan bahwa kata-katanya benar-benar mendominasi. Berbalik, dia mendorong ke depan dengan ledakan kecepatan dan menghilang. Bahkan saat dia melesat, 3 pedang darah turun dalam jaring kematian. Mereka merindukannya, tetapi asap dari dupa berputar, memenuhi daerah itu dengan fluktuasi yang menakutkan. Bahkan sensasi fluktuasi itu saja menyebabkan Bai Xiaochun menambah kecepatan. Bahkan ketika dia meninggalkan kunci pertama di belakang, pertengkaran hebat terjadi setelahnya. Namun, tidak semua orang ikut menyerang. Beberapa berdiri di samping, dan beberapa hanya pergi, jelas memikirkan hal yang sama yang dimiliki Bai Xiaochun, bahwa memperebutkan kunci pertama terlalu berbahaya. Bai Xiaochun terbang ke kejauhan, sesekali melihat dari balik bahunya. Mempertimbangkan bahwa semua orang berada di tahap yayasan pendirian akhir atau bahkan lebih kuat dari itu, pertempuran jelas merupakan masalah hidup atau mati. Tidak ada yang menahan, dan beberapa orang sudah beralih ke item magis menyelamatkan jiwa mereka. Ledakan yang mengguncang langit dan mengguncang bumi mengguncang daerah itu, dan fluktuasi yang berbatasan dengan formasi inti bisa dirasakan, membuat Bai Xiaochun benar-benar terguncang.
Dengan Raja Surgawi yang tak mati, aku mungkin bisa membawa mereka satu persatu, tetapi bertarung dengan begitu banyak orang pada saat yang sama. Aku mungkin kehilangan kehidupan kecilku yang malang. Menambah kecepatan. Dia menghela nafas dengan emosional ketika dia memikirkan tentang betapa kebetulan bahwa kunci itu muncul tepat di depannya beberapa saat yang lalu. Dengan asumsi dia terus terbang seperti sekarang, seharusnya tidak ada lagi insiden seperti itu. Sejauh pertempuran berlangsung, Bai Xiaochun merasa bahwa mungkin setelah kunci keempat muncul, akan sedikit lebih aman untuk mulai berpartisipasi. Setelah terbang bersama selama lebih dari 2 jam, dia telah menempatkan jarak yang cukup jauh antara dirinya dan lokasi terakhir. Dan akhirnya memutuskan untuk mencari tempat bermeditasi untuk sementara waktu. Aku terbang cukup jauh sehingga aku tidak boleh bertemu orang lain, pikirnya. Adapun kuncinya, siapapun yang ingin memperebutkannya dapat memilikinya. Dia cukup senang dengan wawasannya sendiri. Dan hanya merenungkan betapa cerdas dan cerdasnya dia ketika jam ketiga di Blood Wastelen tiba. Pada saat itu juga, mata Bai Xiaochun melebar, dan dia berseru kaget. Di sana, tepat di depannya, ada titik cahaya merah terang. Dalam waktu beberapa napas waktu, itu mulai tumbuh begitu cerah sehingga berubah menjadi pilar cahaya yang melonjak ke langit. Siapapun di Blood Wastelen akan bisa melihatnya. Itu adalah hal yang sangat aneh, dan tiba-tiba, Bai Xiaochun memikirkan kembali apa yang terjadi di dunia darah tanpa akhir. Tidak mungkin, pikirnya, aku bukan orang yang mencoba menjadi penguasa darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Menatap kunci di pilar cahaya, dia menghela nafas, dan kemudian berbalik untuk pergi, hanya untuk menemukan bahwa kunci itu terbang ke arahnya. Menjauh dari aku, berhenti mengikutiku. Petik 2 titik. Berpikir tentang bagaimana sekelompok orang telah bertarung sebelumnya, dia ingin menangis. Riak-riak mengerikan yang menyebar dari pertarungan itu sudah cukup untuk membuatnya berlari ke arah yang berlawanan. Namun, kunci di belakangnya menambah kecepatan, mengejar Bai Xiaochun tanpa henti melalui Blood Wastelen. Segera, para pembudidaya di kedua sisi konflik menyadari apa yang terjadi, dan mata mereka membelalak tak percaya. Kunci pertama, muncul tepat di depan Bai Xiaochun. Itu bisa saja dihubungkan secara kebetulan. Tetapi untuk kunci kedua untuk melakukan hal yang sama. Mereka mengertakkan gigi dan mengatakan pada diri sendiri bahwa itu adalah kebetulan lain. Namun, mereka benar-benar tercengang saat melihat kunci mengejar Bai Xiaochun. Bab 249, aku tidak percaya dia memakannya. Apa yang sedang terjadi? Apakah aku melihat sesuatu? Kunci berwarna darah itu sebenarnya mengejar Night Creep. Petik 2 titik. Ini. Meskipun orang-orang terkejut, tidak butuh waktu lama sebelum mereka bereaksi, dan mereka mulai mempercepat menuju Bai Xiaochun untuk mulai memperjuangkan kunci. Sementara itu, di udara, Xue Mei dan Song Junwan melihat apa yang terjadi. Song Junwan tampak marah, dia telah melihat apa yang terjadi dengan Bai Xiaochun sebelumnya, dan merasa sangat disayangkan bahwa dia telah melewatkan kunci pertama. Sekarang di sini dia terbang bersama sementara kuncinya mengejarnya, menolak untuk mengambilnya. Song Junwan sangat marah. Night Creep, teriaknya, kuncinya ada tepat di belakangmu. Ambillah segera, semuanya, lindungi Night Creep. Petik 2 titik. Bai Xiaochun ragu-ragu sejenak, tetapi ketika dia mempertimbangkan bahwa jika dia ingin menjadi seorang tetua akhirnya, dia akan membutuhkan rekomendasi Song Junwan. Dan bahwa dia baru saja secara terbuka memberinya perintah, dia menggertakkan giginya, berhenti di tempatnya dan meraih keluar dengan sungguh-sungguh ambil kuncinya. Pada saat itu, kunci kedua berwarna darah tiba-tiba meletus dengan cahaya menyilaukan dan menembak ke tangannya. Untuk beberapa alasan, Bai Xiaochun yakin bahwa, seperti itu, dia mendengar sesuatu seperti tangisan kegembiraan. Ayo bantu aku, serunya, tidak ada waktu untuk berpikir. Dia segera mulai mundur ketika pelindung Dharma Song Junwan lainnya tiba untuk mencegat musuh. Sesaat kemudian, pertempuran magis meletus di sekelilingnya, menyebabkan suara ledakan yang mengguncang langit dan bumi. Tidak semua orang hadir, bahkan, tidak ada 10 orang di sini. Namun, benda sihir dilepaskan, dan fluktuasi mengerikan menyebar. Pada saat itulah, seseorang berteriak dengan khawatir. Tunggu sebentar, mengapa cahaya berwarna darah sangat redup? Orang yang berteriak adalah salah satu pelindung Dharma Xue Mei, dan saat ini. Wajahnya adalah topeng ketidakpercayaan saat dia menatap Bai Xiaochun. Ketika suaranya bergema,
semua orang melihat ke atas, dan segera, semua pikiran mereka terguncang. Bai Xiaochun benar-benar memperhatikan apa yang terjadi sebelum orang lain. Begitu jari-jarinya menutup sekitar kunci berwarna darah, cahaya yang telah meledak keluar dari itu mulai mengalir ke mulutnya. Begitu berada di dalam dirinya, itu melonjak melalui tubuhnya, menyebabkan Raja Surgawi yang abadi untuk beroperasi dengan fungsi penuh. Cahaya berwarna darah yang keluar dari kunci segera mulai menjadi redup. Itu hampir tampak kepada semua orang seolah-olah Bai Xiaochun memakan kuncinya. Efeknya sangat jelas sehingga semua orang bisa dengan jelas merasakan kunci semakin lemah. Dia benar-benar memanfaatkan kekuatan kunci. Itu bukan hanya mengambil sebagian dari kekuatannya, dia jelas memakannya. Night Creep, hentikan itu segera. Petik 2 titik titik. Surga, aku belum pernah mendengar ada yang melakukan hal seperti itu. Jika dia benar-benar memakannya, apakah kekuatan teleportasinya masih berfungsi? Orang-orang begitu terkejut sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap dengan kaget. Bahkan Song Junwan dan Sue Mei, yang masih terkunci dalam pertempuran di udara, menatap cahaya berwarna darah memudar. Dalam waktu beberapa saat, cahaya benar-benar hilang. Apa yang tersisa di tangan Bai Xiaochun, tidak terlihat seperti kunci lagi. Bahkan ketika semua orang menatap Bai Xiaochun, auranya melonjak. Dan kekuatan Raja Surgawi yang kekal meledak dengan ganas di dalam dirinya. Dia akan mencoba menjelaskan, tetapi ketika dia membuka mulutnya, sebuah sendawa menggema keras dan jelas. Aku tidak bersendawa, melakukannya dengan sengaja, bersendawa. Bai Xiaochun sangat takut dia hampir menangis. Dengan mendekatkan tangannya ke mulut, dia memandang berkeliling ke arah tatapan tidak percaya yang diarahkan padanya, yang dengan cepat mulai dipenuhi dengan niat membunuh. Lebih gugup daripada sebelumnya, dia mulai mundur. Dia benar-benar makan kunci itu. Kuncinya hilang. Itu 1 dari 7, hilang. Bunuh Night Creep. Ini salahnya. Petik 2 titik titik. Bunuh dia. Kedua kunci pertama dan kedua muncul di dekatnya. Jika yang ketiga melakukan hal yang sama dan dia memakannya juga, kita akan kehilangan tempat lain. Petik 2 titik titik. Bagaimana jika dia makan semua kunci? Jika itu terjadi, kita semua akan menjadi pecundang. Saat pikiran mereka berputar dengan pikiran tentang apa yang bisa terjadi, mereka melolong dan menyerbu ke arah Bai Xiaochun. Adapun pelindung Dharma Song Junwan, mereka ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian menahan diri untuk tidak ikut campur. Adegan yang baru saja dimainkan itu terlalu aneh. Pelindung Dharma Sue Mei yang lain agak jauh di kejauhan. Setelah menonton adegan menyedihkan itu bermain, dan kemudian mendengar semua orang menangis, amarahnya sendiri melonjak, dan dia menembak setelah Bai Xiaochun. Pada saat ini, 8 atau 9 orang mengejarnya, yang terlemah dari mereka berada di tahap pendirian yayasan akhir, dengan lebih dari 1 berada di lingkaran besar. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa beberapa dari mereka memegangi harta magis yang kuat. Bai Xiaochun gemetar ketakutan, tapi untungnya, cukup cepat untuk menghindari mereka saat ia melarikan diri untuk hidupnya. Sebelum Song Junwan dan Sue Mei bahkan bisa bereaksi, seluruh kelompok mengejar Bai Xiaochun. Mereka benar-benar terkejut. Kamu bisa makan kunci-kunci itu. Gumam Song Junwan. Sue Mei sama-sama terpana. Bai Xiaochun terbang melalui Blood Wasteland dengan kecepatan tinggi. Beberapa di antara pengejar lebih cepat dari yang lain, tetapi semua lebih lambat dari Bai Xiaochun, dan tak lama, ada jarak yang cukup antara pengejar dan dikejar. Night Creep, kamu akan mati di balik bayang-bayang keraguan hari ini. Sial, aku tidak percaya kamu benar-benar menyerap kunci itu. Kakak kamu. Petik 2 titik titik. Berbagai kemampuan ilahi dan teknik magis dilepaskan, meninggalkan Bai Xiaochun begitu ketakutan sehingga dia merasa seperti kulit kepalanya akan meledak dari teror. Dia merasa benar-benar dirugikan, dan bahkan lebih marah. Dia hampir berpikir untuk berbalik dan bertarung, tetapi ada terlalu banyak lawan, semuanya dengan basis kultivasi yang lebih tinggi darinya, dan banyak lagi dengan harta sihir yang kuat. Meskipun Xiao Qing tidak termasuk di antara mereka, Bai Xiaochun punya perasaan ia mungkin muncul kapan saja, dan dengan demikian mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk melarikan diri. Tak lama, jam ketiga dan keempat telah berlalu, dan jam kelima sudah mendekati. Dalam sekejap itu, kelompok pengejar terkejut menemukan bahwa titik ketiga lampu merah telah muncul tepat di atas kepala Bai Xiaochun. Bahkan saat dia bergerak,
Sinar cahaya berwarna darah menyilaukan, yang terus melayang bersama Bai Xiaochun saat dia terbang bersama. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sialan, kenapa ini terjadi? Aku tidak percaya kunci ketiga, muncul tepat di atasnya. Night Creep, kamu akan mati hari ini. Pelindung Dharma Suemei menjadi gila. Jika Jialai ada di sini, dia akan menangis memberitahu mereka bahwa, ini bukan apa-apa. Jika mereka berada di sisinya di dunia darah tanpa akhir, mereka akan terdorong untuk benar-benar putus asa. Bai Xiaochun benar-benar mulai kesal. Melihat sekeliling pada semua orang, dia mengertakkan gigi, mengulurkan tangan, dan meraih kunci ketiga berwarna darah. Suara gemuruh terdengar ketika sejumlah besar cahaya berwarna darah mengalir ke mulutnya. Namun sekali lagi, Bai Xiaochun tampaknya melahapnya. Dia makan yang lain. Hanya ada 7 kunci, dan dia sudah makan 2. Jika dia terus begini, maka dia akhirnya akan memakan semua kuncinya. Kita harus membunuhnya. Semua orang mulai cemas. Pelindung Dharma Song Junwan mulai ragu-ragu, tidak yakin apakah mereka harus membantu Night Creep, atau mencoba membunuhnya. Di udara, mata Suemei berkilauan dengan cahaya dingin, dan dia tiba-tiba melamaikan tangan kanannya, menyebabkan gelang yang melilit pergelangan tangannya berkedip dengan cahaya biru. Seketika, sinar biru melesat, dan bahkan ketika dia hendak mengirimnya terbang menuju Bai Xiaochun, Song Junwan mengayunkan lengan bajunya, mengirimkan ledakan kekuatan untuk menghalangi jalan. Suemei menatap Song Junwan. Song Junwan. Sesuatu yang aneh sedang terjadi dengannya. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu tidak dapat melihatnya. Petik 2 titik. Song Junwan menolak untuk merespons, dan hanya meluncurkan serangan lain. Suemei menyeringai jahat. Karena dia dicegah melakukan apapun tentang Bai Xiaochun, dia melepaskan kekuatan penuhnya pada Song Junwan. Pada titik ini, mereka berdua tidak hanya merasakan satu sama lain, mereka bertarung dengan semua yang mereka miliki, termasuk senjata rahasia mereka. Pada saat yang sama, saat aura pembunuh mulai naik, penyerapan cahaya berwarna darah oleh Bai Xiaochun membuat suara retak keluar dari dalam dirinya. Raja Surgawi yang abadi sedang beroperasi dengan kecepatan penuh dengan makanan yang disediakan. Kekuatan tubuh dengan cepat membangun, dan jelas, Bai Xiaochun dengan cepat mencapai titik menerobos dari tingkat 6 hantu mengamuk menjadi 7. Meskipun dia dikejar dengan niat membunuh, fakta bahwa tubuhnya yang berdaging ini menyala dengan sangat cepat membuat Bai Xiaochun gembira. Dia bisa merasakan kekuatannya tumbuh dengan cepat, dan pertempurannya semakin meningkat. Jika aku bisa menyelesaikan tingkat kedua dari Raja Surgawi yang tak mati, dan membentuk tubuh iblis surgawi. Maka bahkan jika aku bertemu dengan salah satu pembudidaya itu dengan harta magis yang kuat, aku masih bisa melawan mereka. Sayang sekali aku tidak bisa mengungkapkan identitasku, kalau tidak aku pasti bisa mengalahkan para ahli pendirian yayasan lama itu. Mengingat keadaan saat ini, apa yang harus aku lakukan? Beberapa saat yang lalu, dia merasakan bahwa Suemei akan melepaskan sesuatu yang sangat berbahaya padanya, dan sebagai hasilnya. Hanya menjadi lebih gugup. Dia memandang Suemei dan Song Junwan sebentar, lalu membuang muka. Kepalanya mulai terasa sakit, bahkan ketika dia mencoba memikirkan cara untuk menyelesaikan situasi, sensasi lain dari krisis yang akan segera menimpanya. Kali ini, itu tidak datang dari Suemei, itu datang dari belakangnya. Salah satu pelindung Dharma Suemei diam-diam mendekatinya. Itu tidak lain adalah Yang Hongwu. Matanya berkedip dengan cahaya dingin tanpa belas kasihan, dan tangannya mencengkeram dupa yang menyala. Babak 250, mati. Song Junwan mengatakan untuk memberi perhatian khusus pada 3 pelindung Dharma Suemei. Salah satunya adalah Xiao Qing, yang berada di puncak formasi inti. Mungkin karena kondisi tertentu di Blood Wastelen itu sendiri, sulit baginya untuk menerobos ke sini. Namun, orang dapat membayangkan bahwa bahkan setelah setengah dari terobosan, dia masih akan cukup kuat untuk mendominasi orang lain. Orang kedua yang disebutkan Song Junwan adalah Zhang Yunsan. Yang ketiga adalah orang yang mendekati Bai Xiaochun pada saat ini. Yang Hongwu. Basis kultivasi Yang Hongwu berada di tahap akhir Yayasan Foundation, dan ia memiliki harta magis yang kuat. Itu pada dasarnya adalah peninggalan berharga yang bisa melepaskan kekuatan mengerikan yang melebihi ranah basis kultivasinya saat ini. Dengan item itu, dia hampir tak terkalahkan bagi siapapun di dunia yang sama dengannya. Sampai pada titik ini dalam kultivasinya, Bai Xiaochun tidak pernah memiliki harta sihir yang kuat selain wajan penyu.
Seandainya dia tetap berada di Sekte Stream Roh, dia pasti akan diwariskan satu oleh sekte itu sendiri ketika dia mencapai Foundation terlambat. Namun, dia telah pergi ketika dia masih di yayasan pendirian awal, sebelum dia memenuhi syarat untuk hadiah seperti itu. Bagaimanapun, harta magis yang kuat seperti itu umumnya tidak diberikan kepada siapapun di bawah yayasan pendirian yang terlambat. Tidak hanya orang seperti itu akan mengalami kesulitan melepaskan potensi penuh dari barang tersebut, ada juga risiko bahwa barang itu dapat dirampok dari mereka. Murid Bai Xiaochun mengerut, hampir segera setelah asap mulai menyebar dari dupa Yang Hongwu, itu memenuhi pikirannya dengan perasaan krisis yang akan segera terjadi. Kekuatan tubuh dagingnya sangat tinggi, yang mengurangi sensasi bahaya, namun, dia masih gelisah ketakutan. Dari apa yang bisa dia rasakan, jika kekuatan itu terus menumpuk, maka itu bisa berdampak serius padanya secara negatif. Pada titik ini, matanya benar-benar merah. Ada terlalu banyak orang dan terlalu banyak mata di tempat ini. Begitu banyak teknik yang hanya tidak bisa aku gunakan. Bai Xiaochun mengertakkan giginya, dan kemudian mulai memanfaatkan Raja Surgawi yang abadi. Tangannya melambai dalam gerakan mantra dua tangan, dan beberapa saat kemudian, kekuatan aneh muncul dari telapak tangannya. Itu adalah kekuatan gravitasi dan tolakan, yang nyaris tidak bisa dilepaskannya. Dia hanya pernah menggores permukaan kekuatan protomagnetik, tetapi masih bisa memanggilnya ketika dibutuhkan. Bai Xiaochun berteriak serak saat dua aliran kekuatan meledak, lalu berkumpul bersama untuk membentuk kekuatan tolakan yang kuat. Dia segera didorong mundur dengan kecepatan tinggi, dan dalam sekejap mata, melaju kencang ke kejauhan. Bahkan ketika dia melakukannya, asap yang berasal dari dupa Yang Hongwu mengiris udara ke tempat yang baru saja dia duduki. Menimbang bagaimana tampaknya memangkas celah dimanapun ia pergi, jelas bahwa jika Bai Xiaochun bahkan sedikit lebih lambat, ia akan dipotong-potong. Pelindung Dharma Suemei mengerutkan kening, dan niat membunuh berkedip di mata Yang Hongwu. Bai Xiaochun sudah menghindarinya dua kali, bahkan dengan harta sihirnya yang kuat. Dia menemukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Measli Mortal Daomit Foundation. Aku tidak percaya dia benar-benar menghindari aku dua kali. Sepertinya dia menyimpan banyak rahasia. Yang Hongwu menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dadanya ambruk. Tiba-tiba, kecepatannya melonjak, mendorongnya melewati semua pembudidaya lainnya, mengubahnya menjadi seberkas cahaya yang ditembak langsung setelah Bai Xiaochun. Dia menarik napas, tetapi tidak pernah menghembuskan napas, dan kemudian, beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam lagi. Namun sekali lagi, dadanya mengalah, dan kecepatannya meningkat, menutup jarak antara dirinya dan Bai Xiaochun. Melihat Yang Hongwu mempercepat ke arahnya, mata Bai Xiaochun tumbuh lebih merah dari sebelumnya. Kamu pikir aku sangat mudah untuk dilawan? Teriaknya. Tiba-tiba dia berputar di tempat, dan bukannya melarikan diri, berlari ke Yang Hongwu. Dia menembak lebih cepat dari sambaran petir, muncul tepat di depan Yang Hongwu dan melepaskan pukulan dengan tangan kanannya. Niat membunuh berkedip di mata Yang Hongwu saat dia mengulurkan tangan kanannya sendiri. Dupa membakar, dan asap berputar menuju Bai Xiaochun. Jadi, kamu ingin memancing aku keluar untuk bertarung sendirian. Baiklah, ambil tembakanmu. Yang Hongwu tertawa dingin ketika harta sihirnya yang kuat memuntahkan asap lebih banyak lagi. Menciptakan jaring kematian yang menyebabkan kulit kepala Bai Xiaochun menggeliat begitu keras sehingga terasa seperti mungkin meledak. Namun, dia tidak menghindar ke samping. Ketika asap mengepulnya, dia menuangkan lebih banyak kekuatan ke serangan tinjunya. Suara gemuruh terdengar ketika energi tingkat kedua dari Raja Surgawi Bai Xiaochun yang perkasa meletus. Kekuatan tujuh hantu mengamuk bisa mengguncang gunung, dan pada saat ini, itu menyebabkan ledakan sonik bergema. Pencurahan kekuatan besar-besaran bahkan menyebabkan angin besar bermunculan. Dari kejauhan, adegan yang dimainkan benar-benar mengejutkan. Saat Bai Xiaochun meninju, gambar hantu mengamuk muncul di belakangnya. Ini bukan hantu mengamuk biasa, itu seperti raja dari semua hantu mengamuk, dan itu melolong di atas paru-parunya ketika Bai Xiaochun meninju. Yang mengejutkan, asap yang memenuhi area itu segera mulai menyusut seolah-olah hendak dihancurkan. Meskipun semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, itu sebenarnya terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Suara gemuruh bergema saat ledakan besar menghantam Yang Hongwu. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia didorong ke belakang.
Tiba-tiba matanya bersinar dengan rasa takut yang kuat. Jelas, dia telah menyadari bahwa Night Creep memiliki kecakapan pertempuran yang mengejutkan, tetapi masih cukup percaya diri untuk melawannya sendirian. Namun, pada saat ini, dia bisa melihat bahwa Night Creep bahkan lebih menakutkan daripada yang dia sadari sebelumnya. Darah juga menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun, dan dia merasa seperti tubuhnya akan terkoyak oleh jaring kematian. Kekuatan harta magis yang Hongwu menebas ke gambar hantu mengamuk, namun, kekuatan Raja Surgawi Kematian Bai Xiaochun memastikan bahwa dia tidak terluka serius, apalagi terkoyak-koyak. Butuh sedikit usaha, tetapi ia berhasil melepaskan diri dari asap, menghancurkannya dalam proses itu. Bahkan ketika gumpalan asap menghilang, udara tidak terlalu jauh dari Bai Xiaochun terdistorsi, dan seseorang muncul. Itu adalah seorang pria muda dengan kipas di tangannya. Ekspresinya gelap dan suram, dan matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan kipasnya ke arah Bai Xiaochun. Angin menjerit, mentransformasikannya menjadi tornado yang menghubungkan langit dan daratan saat berlari menuju Bai Xiaochun. Zhang Yunsan, murid Bai Xiaochun mengerut karena sensasi krisis yang akan terjadi. Sambil melemparkan kepalanya ke belakang, dia meraung, dan energinya mulai meningkat ketika hantu mengamuk lainnya muncul di belakangnya, kemudian yang ketiga, dan yang keempat. Dalam sekejap mata, 7 hantu mengamuk telah muncul, menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Mereka semua menengadahkan kepala dan berteriak. Meskipun energi mengerikan yang mereka keluarkan tidak cukup untuk membentuk tubuh iblis surgawi, itu cukup untuk membuat. Tangan raksasa, itu adalah tangan putih raksasa pucat, bukan tangan hantu yang bercakar, melainkan tangan iblis surgawi. Itu sepucat kematian, dan garis-garis sisik nyaris tidak terlihat di permukaannya, serta taji tulang yang tampak ganas. Begitu tangan itu muncul, itu menabrak Zhang Yunsan. Hal pertama yang terjadi adalah tornado. Sebuah ledakan besar bergema ketika tornado hancur, dan pada saat yang sama, tangan iblis surgawi itu berkedip dan sedikit memudar. Namun, itu tidak hancur. Ledakan lain bisa terdengar, dan darah mengalir keluar dari sudut mulut Zhang Yunsa. Bahkan ketika dia terbang kembali dengan kecepatan tinggi, tangan iblis surgawi memudar. Wajah Bai Xiaochun pucat, dan dia batuk seteguk darah lagi. Matanya merah padam, membuatnya tampak kejam dan ganas sampai ekstrim. Dengan sekilas menatap Yang Hongwu dan Zhang Yunsan, dia berbalik dan melaju ke kejauhan. Yang Hongwu ragu-ragu sejenak, menyeka darah dari mulutnya. Saat ini, dia terlalu terguncang untuk mengejar Bai Xiaochun. Kekuatan yang baru saja dilepaskan, terutama dalam serangan terakhir itu, meninggalkannya dengan perasaan tenggelam bahwa Night Creep bahkan belum meminta kehebatan pertempuran penuhnya. Bahkan serangan menyelinap Zhang Yunsan telah melakukan tidak lebih dari menyebabkan Night Creep melepaskan lebih banyak kekuatan. Berapa banyak rahasia yang dimiliki orang ini? Yang Hongwu menarik napas dalam-dalam. Adapun Zhang Yunsan yang tampak muda, wajahnya sama muram saat dia menyaksikan Bai Xiaochun melarikan diri. Para pengejar lainnya benar-benar terkejut, dan semua ragu-ragu. Namun, setelah beberapa saat berlalu, Zhang Yunsan dan Yang Hongwu bertukar pandang, dan kemudian mata mereka berkedip ketika mereka memimpin kelompok itu untuk mengejar. Wajah Bai Xiaochun pucat saat dia melaju. Di luar, dia tampak kejam dan kejam, dengan pakaiannya berlumuran darah. Namun, di dalam, dia lesu dan terengah-engah. Sungguh banyak pengganggu. Jika aku tidak harus berhati-hati untuk menjaga identitas rahasia aku bisa menyapu lantai dengan mereka. Sialan, masih ada 6 jam lagi sebelum hal ini selesai. Kegelisahannya meningkat saat jam ke-7 semakin dekat. Kali ini, dia siap secara mental. Di puncak jam, ketika kunci baru saja akan muncul, dan dia baru saja akan melarikan diri, dia mendengar salah satu pelindung Dharma Song Junwan berteriak. Night Creep, jangan menyerap kunci lagi. Berikan mereka untuk kita. Petik 2 titik titik. Night Creep, hentikan. Song Ke melolong. Itu pada saat yang tepat bahwa kunci keempat muncul, dan segera mulai mempercepat menuju Bai Xiaochun. Itu hampir seolah-olah dia adalah magnet, dan tidak peduli apa yang dia inginkan, kunci-kunci itu akan terbang ke arahnya, berubah menjadi kidarah, dan menghasut Raja Surgawinya yang abadi. Night Creep, apakah kamu ingin mati? Song Ke sangat marah, dan pelindung Dharma lainnya merasa seperti mereka menjadi gila. Begitu mereka melihat Bai Xiaochun mulai menyerap kunci keempat, mereka tidak bisa menahan lagi.
Lagi pula, mereka tidak yakin apakah kunci masih dianggap dimenangkan oleh tim mereka jika Bai Xiaochun menyerapnya. Jika mereka melakukannya, maka semuanya baik-baik saja. Tetapi jika mereka tidak melakukannya, maka ketika angin pemusnahan menyapu gurun, ya, Song Ke dan yang lainnya tidak berani bertaruh pada hasilnya. Aku juga tidak menginginkan ini. Bai Xiaochun meratap. Rencana awalnya adalah bersembunyi di suatu tempat di Blood Wasteland dan membiarkan semua orang berkelahi habis-habisan, lalu merebut salah satu kunci menjelang akhir. Tapi sekarang, semua rencananya dihancurkan.